anak-anak muda untuk bisa seperti idola mereka dan punya hidup yang sukses dan juga bisa ngatasin masalah-masalah yang mereka punya yang mungkin mereka nggak bisa dibantu oleh orang tua mereka atau lingkungan belajar mereka. Dunia kita kan makin digital ya, dan mau nggak mau apapun profesi kita di dunia entertainment, mau itu aktris, penyanyi, model, banyak dari kita harus juga mulai beradaptasi dan masuk dunia digital. Dan selama beberapa tahun aku sempat mikir bikin konten apa ya, karena kalau nge-review makeup, aku bukan ahli makeup. Nge-review ini itu, aku bukan ahli hal tersebut. Hanya nge-vlog keseharian aku orang yang suka banget punya privasi dan nggak suka ada kamera terus-terusan. Akhirnya aku sadar kalau kita nonton TV atau acara-acara YouTube, sering sekali program-programnya tuh iya emang menghibur, tapi mungkin edukasinya jarang. Dan aku mikir kalau generasi muda Indonesia mau jadi pemimpin masa depan, mereka juga harus disajikan konten-konten yang bisa ngebangun cara berpikir mereka, bikin mereka bisa berpikir dengan lebih kritis. Dan aku mikir, nah, karena Tuhan udah ngasih aku platform yang sangat besar, aku mau gunakan platform aku untuk hal yang baik. Dari situ lahir ide Bicara Cinta. Dan Bicara Cinta ini adalah program yang benar-benar target kita adalah Gen Z. Jadi anak 13 sampai 25 tahun. Dan isu-isu yang kita angkat itu isu sosial yang mungkin jarang dibahas di program-program TV atau juga di YouTube karena emang agak berat ya pembicaraannya. Jadi aku sangat bersyukur karena sejauh ini banyak teman-teman artis aku yang mensupport aku. Episode pertama kemarin Angga Yunanda, kita ngebahas toxic relationships. Episode kedua Shiva Haju, kita ngebahas self-love. Ketiga Aukarin, kita ngebahas peran perempuan di society kita. Episode 4 Frederica Cole, Putri Indonesia 2019 tentang body shaming dan anorexia. Sempat juga Ardhito Pramono, kita omongin bulimia dan depresi. Kemarin Anya Geraldine tentang bullying. Baru aja tayang juga Prilly tentang perempuan mandiri. Nanti minggu ini akan tayang Marion Jola tentang standar kecantikan dan kepercayaan diri. Terus kemarin juga baru aja syuting sama Rizky Febian. Di situ kita ngomongin seberapa pentingnya seorang anak bisa sukses tanpa bantuan orang tua gitu. So basically pasti udah seperti kalian bisa dengar, bintang tamunya pun young semua, anak-anak Gen Z, millennial semua, karena logika aku adalah anak-anak muda yang nonton acara aku, mereka pasti terinspirasi dong sama idola mereka. Dan dengan aku nunjukin cara berpikir bintang tamu aku, itu mudah-mudahan bakal menginspire anak-anak muda untuk bisa seperti idola mereka dan punya hidup yang sukses dan juga bisa ngatasin masalah-masalah yang mereka punya yang mungkin mereka nggak bisa dibantu oleh orang tua mereka atau lingkungan belajar mereka. Tapi ide dari mana sih yang misalnya yang tercetus dari Cinta sendiri ingin secara tidak langsung ingin memajukan bangsa Indonesia dengan banyak sekali yang harus digali dari inspirasi seseorang? Ya. Idenya datang dari masa pandemi yang ngebuat aku punya banyak waktu untuk introspeksi dan mikir. Sebenarnya sering banget aku udah ditawarin untuk punya program sendiri di stasiun TV ataupun di platform YouTube orang lain. Tapi kadang-kadang kan prioritas orang beda-beda ya. Ada yang mungkin ingin views banyak, mungkin pengen trending, mungkin pengen rating tinggi. And that's not a problem at all. Tapi aku emang agak beda. Kalau acara aku bisa trending, bisa viewsnya banyak, seneng banget.
Tapi bukan itu motivasi aku. Motivasi aku adalah untuk mengedukasi anak-anak muda. Dan aku bersyukur banget karena so far sih bagus sekali ya. Viewsnya bisa dibilang untuk program baru tinggi. Terus banyak orang kalau kita lihat komentarnya sangat terinspirasi dan terbuka cara pemikirannya. Jadi idenya datang dari mana? Karena aku ngelihat bahwa ada gap, ada lobang di dunia entertainment kita yang harus diisi. Dan I hope that kedepannya lebih banyak orang lagi yang punya platform besar untuk juga berusaha bikin program-program yang mengedukasi. Tapi bisa dikatakan kayak semacam ngepoin teman-teman juga gitu kan. Tapi demi kepentingan ada tujuan di. Ya, absolutely. Jadi kalau di acara aku selalu bilang ke bintang tamu aku, termasuk Rizky kemarin, aku nggak peduli pacar kalian siapa, aku nggak peduli skandal kalian apa, karena yang aku ingin tunjukin ke fans kalian, ke penonton aku, ke netizens, adalah sisi yang belum pernah orang tahu tentang kalian. Dan misalnya, Feral Bramasta, dia juga akan aku undang ke depannya. Dan di situ kita akan ngobrolin tumbuh besar di lingkungan keluarga yang mungkin nggak selalu harmonis dan dampaknya ke personality dia, ke kehidupan dia. So seperti aku bilang, isu sosial yang nggak pernah dibahas gitu. Tapi bisa dikatakan Mama Papa selalu mendukung apapun yang Cinta lakukan. Seperti apa nih dukungan orang tua pastilah penting banget untuk Cinta sendiri. Yang pasti mereka happy banget ya, karena mereka ngelihat bahwa di masa pandemi ini aku nggak hanya diem aja, nggak hanya relax di rumah aja, malahan selama masa pandemi ini aku ngerasa jauh lebih sibuk daripada biasanya. Selain aku punya acara sendiri sekarang, aku juga bulan Desember lalu syuting film bareng Oka Antara, Ganindra Bimo di Jogja. Kiki Narendra, Sheila Dara, banyak deh. Dan bulan Januari yang baru aja ini aku syuting film untuk OTT bareng Angga Yunanda. Terus aku juga menjadi brand ambassador salah satu produk kecantikan internasional. Terus aku sering melakukan webinar yang dimana aku bicara soal pendidikan atau hak perempuan. Jadi ini nggak bohong ya, selama 90 hari ini, dari Januari sampai Maret, aku baru break 2 hari. So, I'm very tired. Dan setelah syuting acara ini pun, aku akan ada workshop untuk bikin single baru bersama Eka Gustiwana. Jadi, I'm very busy, I'm very blessed, dan pokoknya apapun karya aku selalu ingin menginspirasi orang banyak. Karena lagi-lagi, aku sangat respect semua orang yang mungkin ingin sukses untuk bisa ngehidupin keluarga, mungkin ingin sukses supaya terkenal, itu semua hak orang. Tapi for me, aku udah ada di titik di karir aku, di mana aku ingin kesuksesan aku nggak hanya bagus untuk diri aku, tapi ngebantu orang banyak juga, gitu. Artinya memang di pandemi ini sebenarnya bukan kerugian, tapi keuntungan bagi sendiri. Very much so, banget. Aku ngerasa Tuhan sayang sekali sama aku, dan di masa pandemi ini aku dibuka pikirannya, dibuka hatinya, dan aku ngerasa jauh lebih calm dan bahagia daripada biasanya. Dan aku belajar banget dari pandemi ini untuk satu, nggak hanya belajar mencintai diri aku sendiri, tapi juga untuk nggak ngebandingin diri aku sama orang lain. Karena di masa digital, di dunia digital sekarang kan gampang banget kita ngelihat Instagram orang lain, terus tiba-tiba mikirin kekurangan kita, terus mempertanyakan diri kita, and you just stress yourself out more, and that is so unnecessary. Dan lagi-lagi itu adalah values yang aku ajarin di acara Bicara Cinta ini juga. Untuk kita sebagai anak muda, menghargai diri kita sendiri dan jangan mendengarkan kata-kata negatif orang lain kalau tidak konstruktif dan nggak bantu kita menjadi orang yang lebih baik. So, kita harus ngelihat faktanya di Indonesia bahwa banyak mungkin anak-anak yang tumbuh besar di keluarga yang gak mampu, dan mungkin mereka kurang dapat support di rumah, di sekolah mungkin juga lingkungan belajarnya kurang ideal. Jadi
dari mana lagi mereka bisa belajar dan menjadi orang yang kuat dan confident kalau bukan dari media. Dan media itu maksudku semuanya ya, bukan social media aja, acara TV, acara YouTube, film, musik. So it's very important kita sebagai public figure berusaha untuk ikut ngebantu. Dan aku sebenarnya bilang nggak harus jadi public figure kok untuk bisa menjadi orang yang menginspirasi atau role model yang baik, karena kita semua punya suara dan kita jangan seharusnya mikirin gimana caranya aku bisa ngebantu 1 juta orang. Ngebantu 1 orang aja itu udah blessing yang sangat besar, and you should be proud of that. So yeah, I'm really tired sekarang but happy. Oke, tidak terlepas daripada komentar-komentar netizen. Sekarang Cinta sudah seperti apa sih? To be honest, menurut aku karena sekarang banyak platform digital, ada TV, ada podcast, ada segala macam, orang-orang juga kepikirannya jadi kebagi ya. Jadi mungkin ada YouTuber yang famous banget, tapi orang-orang yang sering nonton TV nggak tahu. Mungkin ada pemain sinetron yang famous banget, tapi orang-orang yang sukanya nonton YouTube mereka nggak kenal sama sekali. Jadi aku pun ngerasa biasanya orang-orang yang nge-follow aku atau nonton YouTube aku juga mungkin orang-orang yang emang dari dulu udah ngefans sama aku atau emang juga mensupport karir aku. Jadi kebanyakan sih komennya, thank God, alhamdulillah positif kebanyakan. Tapi kalaupun ada yang negatif, that is so normal karena kita nggak akan pernah disukain sama semua orang. Pertama, dan kalau kita motivasi hidupnya hanya untuk show off ke orang-orang dan berusaha bikin semua orang suka sama kita, kita akan stress, because that's impossible. Orang yang paling angelic pun pasti ada hatersnya. So kayak aku bilang tadi, kalau komen yang dikasih netizens nggak konstruktif, nggak ngebantu aku jadi lebih baik, there's absolutely no reason to pay attention to them. Dan aku juga percaya, semakin kita mengignore kata-kata negatif orang lain, semakin kita akan ngerasa mereka nggak ada di dunia ini. They don't exist. Because if you don't see it, you don't know it. If you don't know it, ya sama aja mereka nggak hidup. Mereka nggak ada gitu. Jadi mendingan just be happy, focus on the good things. Dan kita semua punya kelebihan dan kekurangan. Jangan fokus kepada kekurangan kita. Fokus kepada kelebihan dan selalu harus open untuk belajar hal-hal yang baru. Because if you're open to learning new things, otomatis kita juga akan membuat skills kita lebih baik dan juga nambah wawasan dan jadi orang yang lebih open-minded dan juga lebih bahagia. Okay. It's all about perspective. Sip. Yeah, Sip. thank you.